Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Film dimulai dengan diperlihatkannya peperangan yang terjadi di Eropa Timur, di mana pihak Amerika yang mulai kewalahan harus menerjunkan tim pasukan khususnya ke sana. Yang padahal di saat yang bersamaan, negara Amerika sedang dihadapkan dengan masalah internal terkait kasus perdagangan wanita yang dilakukan oleh sindikat paling berbahaya di tempat itu. Hingga tim SWAT pun dikerahkan untuk membongkar jaringan sindikat tersebut. Namun sayangnya hingga saat ini, mereka belum juga mampu menyelamatkan para gadis, karena para sindikat itu selalu menyelundupkan korbannya ke luar negeri, hingga kasus ini pun beralih menjadi kasus internasional. Human trafficking is a problem on a global scale. People think that it's international or it's over borders. The cartels are getting away with this. Kemudian, kisah pun berfokus pada seorang wanita bernama Nikki, salah satu anggota pasukan khusus tentara Amerika yang terpaksa meninggalkan keluarga demi menjalankan tugas dari negara. Namun meski begitu, sebagai seorang ibu, Nikki selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan putrinya. Dan bahkan setiap putrinya ulang tahun, Nikki selalu membuat perayaan kecil-kecilan di kamp pasukannya. Hi, Mom. Happy birthday, baby! Look at you, you're 3 years old! Wow. Surprise! Hi, I love you! How are you 6 already? Oh, well, having a party here too. Did you have a... So sorry. It's okay. You don't need to apologize. Thank you. I just want you to stay safe, okay? Because I love you, me and Dad love you. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun bertugas, Nikki pun akhirnya pulang ke Amerika. Dan karena suaminya harus tewas akibat sebuah penyakit, akhirnya Nikki pun memutuskan untuk pensiun demi bisa menjaga serta merawat putrinya. Dan saat putri Nikki yang bernama Chloe berencana untuk merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-16 bersama teman-temannya malam nanti, Nikki yang keberatan pun langsung melarangnya. Karena selain Nikki khawatir dengan kasus penculikan yang sedang marak saat ini, dia pun telah mempersiapkan beberapa kue untuk mereka bisa merayakannya bersama. Tapi karena Chloe merasa jika dia bukan anak kecil lagi, dia pun tetap memaksa hingga perdebatan di antara mereka pun terjadi. I'm 16, Mom. I want to go be with my friend. I was doing my duty. Your duty? I'm not a little kid anymore. But you would know that, would you? You wouldn't get it. Because you were here. That is not true. Yes, it is. What are care you about us. talking You about? forgot. You You- don't fix things. You break things. Chloe. Lalu di malam harinya, saat Nikki hendak mengajak Chloe untuk makan malam bersama, dia pun tidak menemukan keberadaan Chloe di kamarnya dan hanya menemukan sebuah pesan dari Chloe yang memberitahunya jika saat ini dia sedang keluar untuk merayakan ulang tahun bersama temannya. Mengetahui hal tersebut, Nikki yang khawatir pun langsung bergegas untuk menyusul Chloe dengan melacak lokasi ponsel Chloe untuk mengetahui keberadaannya. Sementara itu, Chloe yang sedang asik berpesta bersama teman-temannya di sebuah bar, di situ ia merasa tertarik dengan sosok pemuda tampan yang sedari tadi menatapnya. Hingga saat teman-teman Chloe menyuruhnya untuk segera mendekati si pemuda, Chloe pun langsung menghampirinya. Kemudian Chloe pun terlihat asik ngobrol dengan si pemuda yang ternyata bernama Ben. Hingga saat teman-teman Chloe berpamitan untuk pulang duluan, si Ben pun memanfaatkan kelengahan Chloe untuk memasukkan obat bius ke dalam minumannya. Lalu beberapa saat kemudian, Nikki yang baru tiba di sana pun sempat berpapasan dengan teman-teman Chloe yang memberitahunya jika saat ini Chloe sedang asik ngobrol dengan seorang pemuda bernama Ben. Mendengar itu, Nikki yang khawatir pun langsung masuk ke sana. Hingga saat Nikki melihat Chloe yang sedang dibawa paksa oleh si Ben dan satu temannya, dia pun langsung mengejarnya.
Meski sempat terjatuh, namun Nikki yang tak ingin kehilangan putrinya pun langsung kembali mengejar Ben dengan berusaha mencari jalan pintas. Hingga saat Nikki berhasil menemukan arah laju mobil Ben, dia pun langsung mengeluarkan kunci mobilnya untuk dijadikan senjata. Ben yang berhasil selamat langsung keluar untuk mengambil alih kemudi dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Nikki yang masih terbaring pun mulai menyadari jika dalam setiap kasus penculikan mereka hanya punya waktu 72 jam saja sebelum nantinya korban akan diselundupkan ke negara lain. Karena hal itulah Nikki memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengobrak-abrik sebuah klub malam tempat si Ben menyembunyikan anaknya. Setelah membakar klub tersebut, tiba-tiba saja Chloe terbangun dalam kondisi tergantung dan juga terbalik. Karena ternyata beberapa saat setelah Nikki membakar klub tersebut, dia berhasil dilumpuhkan oleh komplotan sindikat yang diketuai oleh pria bernama Sullivan, yang kini telah memerintahkan si penjagal yang biasa menjagal sapi untuk mengambil organ dalam dari tubuh Nikki untuk segera dijual ke pasar gelap. Di tengah penyiksaan itu, tiba-tiba saja ponselnya si penjagal berdering. Dia pun langsung mengangkatnya. Lalu saat si penjagal sedang menerima telepon dari Sullivan, tanpa dia sadari jika saat ini Nikki sedang berusaha untuk melepaskan diri dengan memanfaatkan pisau yang tertancap di pahanya. Where's my daughter? Di situ, Nikki memaksa si penjagal untuk memberitahukan tentang keberadaan anaknya. Namun karena si penjagal enggan memberitahunya, maka Nikki pun langsung melakukan ini. Akhirnya si penjagal pun mau buka suara tentang keberadaan Chloe yang hanya diketahui oleh atasannya, yaitu Sullivan, yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Dan saat Sullivan tiba bersama anak buahnya, dari kejauhan Nikki mengawasi pergerakan mereka. Hingga sesampainya di dalam, si Sullivan menemukan jika si penjagal telah tewas dalam kondisi tergantung. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan Nikki dan juga menghabisinya. I want this woman found, and I want her dead. Setelah Sullivan pergi dari tempat tersebut, Nikki pun langsung mengikutinya. Melihat jika pengawalan Sullivan sangatlah ketat, Nikki tak langsung bertindak saat itu juga dan terus mengawasi Sullivan dari kejauhan sambil mempersiapkan sebuah rencana. Compound. Well protected. Cameras. Dogs. Drones. Just one route in. I'm gonna have to get creative. Menyadari jika lukanya terus mengeluarkan darah, Nikki pun akhirnya memutuskan untuk menginap terlebih dahulu di sebuah losmen sambil mengobati luka di tubuhnya. Sementara itu, para polisi yang sedang menyelidiki kasus pembakaran klub malam yang dilakukan oleh Nikki, mereka sempat dibuat kesulitan saat mengidentifikasi pelakunya yang memakai penutup wajah. This is from a traffic camera opposite Club 30 last night. It's like he knows we're watching. He never lets us see his face. Menyadari jika pelaku pembakaran ini sangatlah berbahaya, kepala polisi pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menemukan identitas si pelaku. Whoever he is, he's target number one. And he's extremely dangerous. I want him off the streets tonight. Setelah semalaman mereka melakukan penyelidikan, akhirnya polisi pun berhasil menemukan petunjuk dari sebuah kunci yang sempat ditertancapkan Nikki pada salah satu mata seorang penculik. Hingga saat polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kunci tersebut, mereka pun akhirnya menemukan jika kunci itu adalah kunci sebuah mobil yang kepemilikannya terdaftar atas nama Nikki. This man, Barry Lester, killed by a car key driven into his left orbital socket, belongs to a 15-year-old black Honda Pilot, to one Nikki Halstead. Setelah menemukan identitas Nikki, kepala polisi pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan mobil tersebut dan mengutus seorang polisi bernama Jin untuk mengawasi rumahnya Nikki.
Okay, I want to put out a bolo on a black 2010 Honda Pilot. Lalu saat waktu yang tersisa hanya tinggal 22 jam lagi, Nicky pun segera mempersiapkan diri dengan membeli seperangkat sabuk pengaman dan juga sebuah skateboard untuk mempermudah aksinya. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang pria dengan julukan Chairman yang merupakan bos tertinggi dari sindikat perdagangan wanita yang saat itu sedang memberi perintah kepada Sullivan untuk segera menghabisi Nicky dengan memanfaatkan jasa polisi korup yang selama ini jadi bekingan mereka. Well, we have half the police force on payroll. Use them. We can't have a problem. Sullivan, manage this. I want her dead. Lalu beberapa waktu kemudian, saat Sullivan mulai bergerak untuk memburu Nicky, dari arah yang berlawanan, Nicky pun muncul dengan kecepatan tinggi. Hingga setelah membantai semua pengawalnya, Nicky pun lanjut menghajar Sullivan. Where's my daughter? Akhirnya Sullivan yang mulai tertekan pun langsung memberitahu Nicky tentang sosok Chairman dan juga lokasi keberadaannya. Who is that? He's the big boss. He's at the Grand Hotel. No. Setelah menghabisi Sullivan, Nicky yang hendak pergi pun sempat mendengar suara dari dalam bagasi yang ternyata itu adalah Chloe. Lalu beberapa saat kemudian, pihak polisi yang baru mendapat kabar tentang tewasnya Sullivan dan juga anak buahnya segera meluncur ke TKP. Sementara Nicky sendiri kini terlihat sedang menaiki bis membawa Chloe untuk dibawanya pulang. Dan saat Nicky tiba di rumahnya, polisi jin yang ditugaskan untuk mengawasi tempat tersebut pun langsung melaporkannya kepada kepala polisi. Sementara Nicky yang sudah berada di dalam rumah segera memeriksa kondisi Chloe yang sepertinya mengalami trauma berat. I need you to look in the light. Follow the light, baby. Okay, good girl. I'm gonna take your jacket off. Here. Di saat yang bersamaan, kepala polisi yang mendapat laporan tentang kepulangan Nicky ke rumahnya pun langsung menurunkan tim SWAT untuk melakukan penangkapan terhadap Nicky, dan bahkan dia juga mengizinkan pasukan tersebut untuk melakukan serangan mematikan. Be advised, target is armed and extremely dangerous. Yes, sir. Use of lethal force is authorized. Dan saat tim SWAT telah bersiap menunggu perintah untuk melakukan penyergapan, tiba-tiba saja seorang kolonel pasukan khusus bernama Joseph menyarankan si kepala polisi untuk segera menarik kembali pasukannya. Karena jika tidak, maka semua anggota tim SWAT tersebut akan tewas mengenaskan oleh kebrutalan Nicky. Pull them back. Or order 6 body bags. Awalnya si kepala polisi meragukan Kolonel Joseph, namun saat dia mendapatkan surat perintah dari Keamanan Nasional Pusat yaitu Pentagon, si kepala polisi pun akhirnya segera menarik mundur semua pasukannya. This is Michaels. Sir, stand down. Repeat, do not engage. We have her, sir. We have our orders. Stand down. Sementara itu, Nicky yang telah membaringkan Chloe di kamarnya, dia pun bermaksud untuk pergi keluar demi membeli perlengkapan medis untuk mengobati luka Chloe. Namun ternyata si kepala polisi yang sebenarnya telah disuap oleh Chairman untuk menjadi backingan dari sindikatnya, secara diam-diam ia kembali menghubungi tim SWAT dan menyuruh mereka untuk tetap memburu Nicky dengan menonaktifkan kamera agar tidak meninggalkan jejak. Cameras off, boys. I'm gonna take that bitch out. Yes, sir. Lalu saat tim SWAT menemukan penutup kepala milik Nicky, mereka pun segera bersiap untuk menyergap, yang tanpa mereka sadari jika itu adalah jebakan dari Nicky.
Sementara itu di kantor polisi, saat Kolonel Joseph menjelaskan jika Nicky adalah salah satu anak buahnya yang paling berbahaya, tiba-tiba saja Nicky menghubungi mereka melalui kamera tim SWAT dan menyarankan agar para polisi segera mengirim ambulan untuk membawa semua tim SWAT yang kini tengah terluka parah. Mendengar itu, Kolonel Joseph pun langsung meminta Nicky untuk segera menghentikan aksinya karena saat ini Nicky sedang tidak di medan perang. Nicky Halstead, I've come to bring you in. You're not in the field anymore, soldier. Is that you, sir? That's right. I can't do that, sir. You're causing a lot of damage. They took my daughter. I know. I'm sorry, sir. Kemudian Nicky yang mencemaskan Chloe, ia pun segera kembali ke rumah. Namun sayangnya Chloe sudah tidak ada di sana yang bertepatan dengan kedatangan polisi jin di tempat itu. Your daughter! Come. I'm not gonna ask again. I was coming to get her, but she was gone when he arrived. Please. Setelah menghajar petugas jin hingga pingsan, Nicky yang merasa jika perkataan jin terkait Chloe yang telah menghilang sebelum petugas jin masuk untuk memeriksa rumahnya adalah benar, ia pun segera bergegas untuk mencari keberadaan si chairman. Karena dia yakin jika Chloe telah kembali diculik oleh sindikat tersebut sebagai aksi balas dendam karena Nicky telah merusak bisnisnya dengan menghabisi para anak buahnya chairman. Has become personal. Now Chloe can't be safe. Not until the people that were responsible are dead. Lalu di malam harinya, saat para polisi melakukan penyergapan terhadap rumahnya Nicky, mereka pun hanya menemukan petugas jin yang sedang terikat. Hingga si kepala polisi yang kesal pun langsung memberi perintah untuk kembali melakukan pencarian terhadap Nicky. Namun beberapa saat kemudian, dia pun dihadang oleh dua petugas dari kepolisian pusat yang datang untuk menangkapnya dengan tuduhan jika si kepala polisi ini telah terbukti menerima suap dari para sindikat. I'm placing you under arrest for suspected fraud and protection of illegal activities. Merasa jika semua ini adalah aduan dari Kolonel Joseph, si kepala polisi yang tak terima pun malah menantang Pak Kolonel. Sementara itu, Nicky yang ternyata sudah berada di depan markasnya si chairman, ia pun menyadari jika gedung tersebut dipenuhi dengan kamera pengawas. Hingga Nicky yang berencana untuk mematikan kamera CCTV-nya pun bermaksud untuk mensabotase kelistrikan gedung tersebut dengan cara meledakkan mobilnya sendiri di dekat gardu listrik. Setelah semua persiapan telah selesai, Nicky pun langsung beraksi. How was my family had sex? There's a breach. Loading bay 2. Setibanya di dapur, Nicky langsung membuka semua gas di tempat itu dan sengaja menunjukkan dirinya di hadapan kamera CCTV untuk memancing para penjaga agar datang ke sana. Get the power back on right now. Setelah menghabisi para penjaga di bawah, Nicky pun lanjut naik ke atas dengan membantai semua penjaga yang hendak menghadangnya.
Sementara itu di kamar pribadinya, Chairman pun tampak sangat ketakutan saat mendengar adanya keributan yang ada di balik pintu kamarnya. Lalu si pengawal pun segera menyuruh Chairman untuk pergi karena si pengawal begitu yakin dengan kemampuannya yang telah menguasai berbagai jenis bela diri. Namun, Nikki yang berhasil menghabisi semua penjaga langsung melepaskan para gadis yang sedang terkurung di sana. Dan saat Nikki menemukan putrinya yang sedang disandra oleh Chairman, dia pun langsung memohon agar Chairman mau melepaskan si Chloe. Namun saat Chairman hendak menembak Chloe, akhirnya Nikki yang berhasil menyelamatkan Chloe dalam kondisi yang begitu parah. Ia pun segera membawanya ke rumah sakit. Setibanya di UGD, para dokter pun langsung menangani Chloe dengan semaksimal mungkin. We carotid pulse. Let's go ahead and start bagging. 102/64. Kembali pada si kolonel yang saat ini masih ada di sekitaran rumah Nikki. Saat itu, seorang petugas polisi bertanya pada si kolonel apa yang membuat Nikki bertahan sampai sejauh ini dan apa pula alasan si bos kartel meremehkan Nikki malah menculik Chloe untuk kedua kalinya. Dari sinilah terungkap sebuah twist yang begitu mengejutkan dari film ini, di mana si kolonel berkata bahwa sesungguhnya saat Nikki mengobrak-abrik sebuah klub malam tempat band menyembunyikan Chloe, sebenarnya saat itu Nikki telah menemukan Chloe dalam keadaan sudah tak bernyawa. Hingga Nikki yang tak terima atas kematian Chloe pun terus mengamuk dengan membakar tempat tersebut. Namun setelah kejadian itu, Nikki harus mengalami sindrom amnesia retrograde, yang mana setiap kali Nikki terbangun dari tidurnya, ingatannya pun kembali ke malam pertama kalinya Chloe diculik. Hingga Nikki yang dikuasai amarah dan dendam pun terus memburu para sindikat tersebut, yang tanpa dia sadari jika perempuan yang telah dia selamatkan bukanlah sosok Chloe yang sebenarnya, melainkan hanyalah gadis muda yang postur tubuh dan warna rambutnya mirip dengan Chloe, yang pada kenyataannya, si bos kartel tidak menculik untuk kedua kalinya, melainkan gadis remaja mirip Chloe itu sendirilah yang kabur dari rumah Nikki. Dan ternyata, saat setelah Nikki melumpuhkan tim SWAT, sebenarnya Pak Kolonel berhasil menangkap Nikki dan telah membawanya ke rumah sakit perawatan mental dan kejiwaan. Namun setelah ia terbangun, Nikki yang berhasil kabur pun langsung menuju markas sindikat tersebut untuk memburu Chairman. Hingga setelah Nikki berhasil menghabisi Chairman, lagi-lagi dia pun serasa telah menyelamatkan anaknya dengan membawa Chloe langsung ke rumah sakit. Dan kini, Nikki yang jika kembali terbangun pun akan terus mengulangi hal yang sama dengan memburu para pelaku penculikan dimanapun mereka berada. Namun si kolonel berjanji akan mengawasi Nikki dengan ketat sampai kondisi mental Nikki benar-benar pulih. Don't worry, Chloe. I'm coming. Dan dengan begitu, film pun tamat. Jadi gimana guys? Apakah Nikki akan kembali membrutal membantai para pelaku kejahatan yang selalu dilindungi oleh pihak polisi? Entahlah, tapi yang pasti peristiwa tragis yang telah menimpa Chloe disebabkan karena ulahnya Chloe sendiri yang tak mau menuruti semua perkataan sang ibu, hingga dia pun terjebak oleh rayuan maut sang pemuda yang justru menjerumuskannya pada jurang kehancuran. Oke guys, dari film ini kita bisa belajar bahwa berbaktilah kepada kedua orang tua dan janganlah sekalipun membantah nasihat mereka karena di balik keridoannya terdapat keridoan Tuhan. Itu saja ya guys. Ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a dream